kajian dengan, paliatif ini ya, sudah pernah, setidaknya sudah pernah ketemu pasien yang ada di stage paliatif atau belum pernah? Belum, Dok. Belum? Ketemu pasien dengan cancer stadium akhir pernah? Oh, waktu Deus pernah, Dok. Ya ya baik DU maupun, pas lagi koas gitu ya, pernah kan ya setidaknya? Pernah, dokter. Atau pasien CKD stage 5, pasien DM yang sudah ada banyak, apa namanya itu, komplikasinya, itu semua termasuk pasien-pasien paliatif sebenarnya. Jadi paliatif itu tidak terbatas hanya pada kanker saja, tapi di pasien-pasien penyakit-penyakit kronis juga bisa jatuh di, keadaan paliatif. Nah jadi, eee paliatif itu artinya adalah di mana, pasien itu kita sudah tidak punya, banyak pilihan untuk, tindakan tindakan buat, tata laksananya, tapi kita bisa mengoptimalkan kualitas hidupnya melalui beberapa, eee, tata laksana seperti perawatan, nyeri, kemudian perawatan luka, ataupun pengantisipasian terhadap, infeksi. Jadi kita, dalam perawatan paliatif utamanya adalah kita mengurangi keluhan dan gejala yang pasien, alami. Untuk, dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. Sehingga pasien tersebut ketika menghadapi sisa hidupnya itu bisa lebih, optimal gitu. Nah, rawat utama pada pasien-pasien paliatif itu biasanya pasien dan keluarga ya. Dukungan yang kita bisa berikan pada pasien-pasien paliatif tuh baik dari dukungan fisik, emosional, spiritual, dan sosial untuk memfasilitasi keinginan pasien. Jadi pernah dengar nggak pasien yang sebenarnya, justru minta pulang paksa ketika, sudah ada di fase terminal. Nah itu baru saja saya alami itu minggu lalu, pasien kanker ovarium sudah metastasis sampai ke otak gitu. Sebenarnya masih ada tujuan perawatan karena dia hematemesis, tapi seminggu terakhir dia minta pulang, akhirnya di hari, terakhir dia di rumah sakit, saya panggil semua keluarganya mengatakan bahwa pasiennya sendiri secara otonomi minta pulang. Jangan-jangan memang, beliau emang keinginannya itu meninggal di sisi keluarganya. Karena kan kalau di rumah sakit terutama di HCU kan tidak bisa ketemu sama banyak orang gitu ya. Jadi kita fasilitasi dengan beberapa, edukasi kalau misalnya kalau kurang oksigen, kasih oksigen, kalau ini, kalau ya, jadi banyak sebelum dia pulang. Pada akhirnya pasien bisa pulang, seminggu kemudian beliau meninggal di rumah. Jadi baru-baru ini dia beliau meninggal di rumah. Tapi itu memang autonomi pasien dan kita harus menghargai. Mungkin teman-teman juga pernah dengar kasusnya penyanyi Raffi Ahmad dan memilih untuk tinggal di sisi keluarganya di rumah. Jadi memang, tadi saya sampaikan bahwa tidak cuman cancer yang, kita harus melakukan pendekatan secara paliatif, tapi juga penyakit-penyakit lainnya. Dalam hal penyakit paru, itu ada juga interstitial lung disease, teman-teman mungkin akan ketemu nantinya sebagai PPDS. Kemudian yang ketiga ada penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, ketika sudah, apa namanya tuh, sampai di fase, yang terberatnya secara gold, itu bisa masuk ke dalam, fase paliatif. Atau kalau misalnya, post TB berat, kadang-kadang ada destroyed lung, itu juga bisa kita dekati secara pendekatan paliatif. Dan paliatif itu bukan dilakukan di saat terakhir aja. Artinya gini, kita udah tahu nih pasien ini, kemungkinan, kanker paru. Stadium 4 sebelum dia jatuh ke bedridden, kita sudah memberi informasi bahwa ini pendekatannya paliatif. Kenapa? Terutama kepada keluarganya ya, kenapa? Karena untuk mempersiapkan mental pasien dan juga mental keluarga dalam menghadapi sakitnya. Karena goalnya akan beda sekali dengan pasien-pasien yang kuratif, ya. Jadi ini yang tadi saya sampaikan prinsipnya adalah kita me kita mengafirmasi kepada pasien bahwa meninggal itu atau kematian itu adalah sesuatu yang proses yang normal. Nantinya kita semua akan meninggal anyway gitu kan ya. Nah, tapi bagaimana caranya kita mempersiapkan kematian yang sebaik mungkin gitu.
Nah, jadi bukan cuman kesehatan yang baik, tapi juga, kita menyiapkan kalau misalnya nanti akan meninggal, apa saja yang kira-kira pasien bisa lakukan sebelum dia meninggal, gitu. Nah, jadi dimulai dari sejak saat diagnosisnya tegak, dengan seiring terapinya dan progresif penyakit, kita mulai, menyampaikan tentang pilar-pilar prinsip, eee, pe penata laksanaan paliatif. Nah, jadi prinsip penata laksanaan paliatif ini sifatnya sangat bervariasi. Kita bisa, sifatnya itu sangat personalize ya. Jadi, tidak selalu sama antar satu dan lain orangnya gitu. Nah, kita bisa lihat di sebelah kanan ada diagram yang menunjukkan bahwa, eee, bagaimana kecenderungan seseorang memilih, meninggal apakah di rumah atau di rumah sakit. Kita bisa melihat bahwa ternyata orang Portugal dan juga orang Itali dan juga orang Belanda itu memiliki kecenderungan lebih banyak yang, memilih untuk meninggal di, rumah dibandingkan di rumah sakit, dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Di Indonesia kita belum punya penelitian serupa, tapi kalau saya lihat dari, keseharian selama jadi dokter penyakit dalam, sepertinya untuk orang kita dengan religiusitas yang tinggi, lebih banyak memilih di rumah sebetulnya dibandingkan di rumah sakit. Mungkin teman-teman juga pernah, mendengar kisah serupa ya gitu ya, ingin meninggal dalam keadaan dikelilingi oleh orang-orang tersayang, ingin meninggal ditalkinin dulu gitu kan ya. Nah jadi kadang-kadang, pilihan tersebut, di Indonesia mungkin lebih banyak, tapi memang belum ada penelitian yang menunjukkan ke arah, sebaliknya gitu, ke arah, demikian. Nah, artinya apa? Artinya kita harus menanyakan preferensi pasien, itu menjadi prioritas utama kita gitu. Jangan gara-gara kita memikirkan bahwa, ini kan sebenarnya dia gagal napas misalnya, ini harusnya di rumah sakit nih, jangan di rumah. Tapi kita nggak ingat bahwa sebenarnya prognosis pasien ini memang jelek sekali, di rumah sakit meninggal anyway gitu, tapi mungkin dia akan lebih nyaman ketika meninggal di samping keluarganya. Jadi kita tetap harus personalize, tanyakan kepada, pasien bila pasien masih sadar atau kepada keluarga bagaimana preferensi pasien itu dan bagaimana wasiatnya sebelum beliau turun kesadarannya gitu. Seperti ada ya, teman sejawat saya dari sekarang sudah menyampaikan bahwa keluarganya tuh nggak ada yang dokter, dia bilang, "Keluarga saya nggak ada yang dokter. Suatu hari nanti saat saya, mengalami apa namanya tuh, sakit berat, kebetulan beliau sudah sangat senior, kalau saya sakit berat, beliau udah bilang, "Tolong saya jangan dimasukin ICU, saya ditaruh minimal di ruang rawat biasa, karena saya pengen bersama anak-anak saya." Dan anak-anak saya nggak akan ngerti, tapi kalian sebagai dokter ngerti, tolong ingatkan bahwa saya berwasiat kepada kalian, junior-junior saya bahwa kalau saya nanti ada apa-apa, saya maunya di ruang rawat biasa, gitu. Jadi kadang-kadang kita, orang-orang udah ada yang ngasih wasiatnya kepada kepada sekelilingnya, kita juga coba concern untuk tanya bagaimana keinginan terakhir dari pasien tersebut. Tapi tentunya untuk menjaga legalitasnya, kan kayak nggak mungkin juga kita, apa namanya tuh, tanpa legalitas gitu ya. Kita jangan lupa bikin informed consent ya. Misalnya pasien meminta pulang atas permintaan sendiri gitu. Karena nantinya, walaupun itu permintaan pasien jangan sampai itu jadi bumerang buat kita, untuk di apa namanya itu, oleh keluarga pasien misalnya, udah tahu pasiennya jelek tapi malah dipulangin gitu. Nah itu kita harus secara legal mempersiapkan itu, gitu. Nah, teman-teman mungkin pernah dengar tentang, terminal care, end of life care, dan palliative care. Sebenarnya itu 3 terminologi yang berbeda, walaupun mirip sekali ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang palliative care, itu masih dalam jangka yang, sangat luas. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dari fase diagnosis saja kita sudah mengatakan palliative care. Apa aja palliative care itu? Palliative care itu ketika kita tahu bahwa ini, penyakit ini membuat life limiting illness. Jadi kayak secara prognosis kelihatannya nih, survival rate selama 5 tahunnya itu rendah, hanya 10% misalnya gitu. Di situlah kita udah mulai palliative care. Tapi bisa jadi pasiennya ini masih, belum sesak napas, bisa jadi pasien ini belum mengalami penurunan kesadaran, tapi dari pertama kita sudah mengatakan itu, gitu. Nah, pada keadaan palliative care itu bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain, bisa jadi kita kasih kemoterapi buat pasien. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar kemo paliatif, nah itu ada tempatnya kita kasih kemo paliatif. Misalnya pasiennya sesak berat, dengan cara mengurangi size dari tumor di parunya itu kita bisa membuat
membuat pasien bernafas lebih lega, maka kita lakukan itu radioterapi atau kemoterapi paliatif. Nah, atau misalnya tumornya itu bulky banget, gede banget sehingga harus diambil dulu supaya dia bisa napasnya lebih enak. Biasanya timoma besar sekali misalnya. Pasiennya kesulitan bernafas, maka tapi kita sudah tahu bahwa itu sudah menyebar kemana mana. Iya, pasien ini paliatif, tapi kita tetap masih bisa lakukan operasi yang sifatnya paliatif, di-debulking, dikecilin dulu supaya dia napasnya lebih enak, baru, dilakukan misalnya kemoterapi atau radioterapi yang sifatnya juga paliatif. Artinya kita sudah sounding ke keluarga pasien bahwa saya tidak menyembuhkan 100%, tapi saya mengurangi, apa namanya, suffering atau ke, eee, apa ya, ketidaknyamanan pada pasien tersebut gitu. Teman-teman boleh di-unmute kalau misalnya mau, diskusi ya, silakan aja. Bisa dipotong kapan pun ya, gitu. Kemudian, tadi yang paliatif. Kalau end of life adalah ini udah lebih, ke dekat lagi ke arah kematian. Jadi kemungkinan harapan hidupnya tinggal weeks to months to live. Jadi kita udah bisa prediksi, ini kayaknya sebulan, 3 bulan lagi pasien ini kayaknya meninggal karena pasiennya udah mulai gagal napas, misalnya pasiennya udah mulai hematemesis, pasiennya, apa namanya tuh, udah mulai kakeksia, udah mulai malnutrisi gitu. Kemungkinan seperti itu, maka kita mungkin nggak bisa ngasih lagi deh kemoterapi karena sifatnya ekoknya udah jelek gitu kan ya. Ataupun kita udah nggak bisa lagi ngasih radiasi karena HB-nya nggak kunjung naik. Kita udah nggak bisa lagi, surgery karena secara toleransi operasi nggak memungkinkan, maka dia masuk ke dalam keadaan end of life care. Di situ yang lebih kita, tekankan adalah pengobatan yang sifatnya non kuratif ataupun, sifatnya simptomatik. Misalnya pasiennya ada sesak nafas, kita bisa suplementasi oksigen, pada pasien yang nyeri sekali di dadanya kita bisa kasih, morfin atau pada pasien dengan, metastasis ke paru, itu kita bisa kasih, MIR atau, morfin immediate release yang, 4 sampai 6 jam sekali, itu untuk mengurangi sesak napasnya, gitulah kurang lebih ya. Nah, ketika pasien itu sudah masuk ke days to hours of life, jadi kita udah tahu ini kayaknya nih udah gagal napas berat. Misalnya oksigenasinya udah tinggal SpO2-nya, saturasi oksigennya udah tinggal 70, tinggal 60, ini kayaknya beberapa jam lagi pasien ini meninggal, maka dia masuk ke dalam terminal care. Yang itu kita pindahkan atau shifting, mengobati pasien menjadi mengobati keluarga. Berikanlah support kepada keluarganya untuk, apa namanya tuh, mempersiapkan kematian ini. Nah, untuk nyampe ke terminal care yang sifatnya lebih smooth, pastinya kita butuh palliative care dan juga end of life care yang baik, gitu ya. Jangan ujuk-ujuk tiba-tiba kayak di itu sinetron, "Mohon maaf Pak, saya sudah melakukan yang terbaiknya kayak gimana?" Kalau tiba-tiba pasiennya ujuk-ujuk misalnya CA paru, kalian rawat udah 3 bulan, baru di ujung ngomongnya bahwa, "Ini pasiennya udah nggak bagus Pak, ini udah metastasis ke mana-mana, kita udah nggak bisa lakukan apa-apa lagi, mohon maaf saya sudah melakukan yang terbaik." Ya udah itu jadi kayak dokter di Indosiar aja gitu kan. Artinya apa, kita ngasih tahu tuh udah dari jauh-jauh hari, 3 bulan pasti dia pertama masuk kita, "Oh Bapak ini sebenarnya paliatif ya Pak, kita coba menyamankan apa yang Bapak rasakan," gitu. Sehingga ketika sampai di terminal care itu sifatnya lebih smooth, penerimaan keluarga sudah lebih baik, penerimaan pasien juga lebih baik, harapannya seperti itu ya. Nah, eee, kemudian ini ya tadi ya, kapan sih kita palliative care tadi bukan pas lagi end of life, tapi dari sebelumnya ketika kita sudah tahu bahwa survival rate pasien ini tidak tinggi, maka kita masuk di situ palliative care. Ada nggak palliative care yang lama? Ada, saya punya pasien yang sudah ada di fase palliative care tuh selama 7 tahun, dan itu nggak masalah, itu malah membuat dia ngerasa bahwa, apa, setiap dia bangun yang dia katakan adalah, "Saya bersyukur masih dikasih waktu sama Allah untuk bangun lagi," gitu. Gitu, tapi persiapan untuk batinnya ya dia meninggal kapan aja dia bilang nggak masalah, udah nyiapin wasiat, udah nyiapin apa namanya tuh pembagian, udah ngasih tahu nanti kalau saya meninggal bagaimana tata cara saya dikuburkan gitu dan lain-lain. Sebenarnya itu kan sesuatu yang hal yang indah gitu ya buat seseorang untuk mengakhiri hidup gitu. Ada juga yang cepat meninggalnya, memang semua ujung-ujungnya ya takdir Allah gitu kan ya. Nah, ada juga pasien saya waktu itu, umur sekitar 72 tahun dengan CA kaput pankreas, dari awal pertama kali dikasih tahu CA kaput pankreas sudah ada penyebaran, saya langsung kasih tahu ke keluarganya bahwa ini adalah fase paliatif. Keluarganya berasal dari Jambi saat itu, saya berikan pilihan mau pasang stent, tapi kalau pasang stent berarti 3 bulan lagi harus kembali untuk dicabut stennya, atau mau, apa namanya tuh, di rumah saja tapi bisa, eee, ke Jambi
dikasih obat-obatan dan lain-lain untuk mengurangi simptomnya. Keluarga memilih yang kedua, tidak mau bolak-balik ke Jakarta. Dia di Jambi kurang lebih 2 sampai 3 tahun 2 tahun ya, kayak 2 tahun kemudian dia meninggal. Dan saya menerima WhatsApp dari anaknya bahwa terima kasih banyak, eee, karena dokter memberikan, pengetahuan mengenai palliative care saat itu bahwa ibu dibahagiakan, ibu apa namanya tuh, ditingkatkan kualitas hidupnya. Maka ibu mengalami, 2 tahun terakhir yang paling indah dalam hidupnya dia. Dia ketemu lagi sama teman-temannya, ketemu lagi sama keluarganya semua yang mau ketemu, dan dia meninggal dalam keadaan tidak sakit di rumah. Maksudnya bukan tidak sakit, maksudnya tidak banyak siksaan harus ditusuk-tusuk dan lain-lain, segala macam. Jadi artinya kadang-kadang itu bukan pilihan yang menyenangkan, tapi kalau kita kasih dan kasih lagi opsinya kepada keluarga pasien, otonominya dari pasien dan keluarga pasien, bebas mau seperti apa aja. Ternyata buat dia itu adalah pilihan yang terbaik. Tapi apakah itu pilihan yang terbaik buat semua orang? Nggak juga gitu. Kalau pernah ingat kasus yang hampir serupa yang dialami oleh Steve Jobs ya, yang penemu Apple, itu kan beliau juga kanker pankreas ya gitu. Tapi kan ngelakuin semua apa namanya tuh, jor-joran sampai akhirnya meninggal, ataupun Ani Yudhoyono rahimahullah, semua udah dilakukan dulu sebelum akhirnya meninggal, tapi keluarga puas. Jadi, dan itu nggak apa-apa juga. Artinya otonomi itu sesuatu yang sangat penting. Bagaimana pilihan pasien kita harus hargai, gitu. Jadi, edukasi di palliative care awalnya itu jadi penting sekali untuk menentukan bagaimana nanti dia persiapan untuk end of life dan juga nanti buat terminal care-nya, gitu, ya. Nah, dari sini sebenarnya saya pernah ditanya sama guru saya, waktu itu saya pernah ikutan, sebuah pelatihan di Amerika, dari Amerika maksudnya. Nah, pertanyaannya adalah gini, kalian mau meninggalnya itu, lebih milih mana? Meninggal karena kanker yang sempat sakit dulu bertahun-tahun misalnya sampai akhirnya meninggal, atau meninggal serangan jantung yang tiba-tiba? Kalau teman-teman gimana? Mungkin yang saya lihat dari yang sini dulu ya, Dokter Bagus Kusuma. Iya dok, kalau saya pasrah aja dok, menunggu. Bukan pilihan, bingung dok. Bingung ya? Ternyata setelah, semua para peserta itu ditanyakan, 70% tetap memilih walaupun udah dikasih tahu bahwa kalau meninggalnya karena kanker, sebenarnya masih ada waktu buat persiapan, buat apa namanya tuh, misalnya mau bikin wasiat atau mau ketemu orang yang paling disayang dan lain-lain. Tapi 70% tetap memilih, "Nggak, saya mau meninggalnya serangan jantung aja." Karena ternyata yang paling sulit untuk diterima sama orang ataupun yang paling tidak menyenangkan untuk dijalani oleh seorang pasien adalah proses. Proses itu kan emang selalu nggak enak ya. Kayak kita lah mau jadi dokter spesialis harus ngelewatin PPDS dulu, nggak ada yang bilang enak, emang susah gitu. Jadi yang ternyata yang paling ditakuti adalah proses. Nah, itu sebagai feedback buat kita sebagai practitioner bahwa, kita menemani masa-masa mereka berproses itu, gitu. Jadi hasil itu kan semuanya ya mereka sudah tahu hasilnya ujung-ujungnya semua orang meninggal gitu. Tapi, prosesnya itu, simptomnya itu yang harus kita bantu, redakan atau ringankan gitu. Nah, kita lihat di sini tadi ya, ini menggambarkan lagi supaya mengingatkan kepada teman-teman bahwa, eee, kita memberikan supportive care itu, memberikan palliative care itu tidak pas lagi di ujung saja, tapi dari awal kita sudah bisa memberikan palliative care, dan palliative care itu sifatnya ada yang life prolonging. Jadi kita bisa kasih yang tadi saya bilang kemoterapi paliatif, radiasi paliatif, ataupun surgery yang sifatnya paliatif. Tidak serta-merta begitu kita bilang seseorang itu paliatif, maka orang itu tidak dapat treatment apa-apa, tidak seperti itu, gitu ya. Nah, utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi, kita kurangi penderitaannya, kalau ada nyeri kita kurangi nyerinya, kalau ada, depresi, kita kurangi depresinya ya, karena banyak pasien-pasien yang sudah ada di palliative care itu jatuh ke depresi. Siapa yang enggak gitu kan ya, kalau dipikir-pikir dalam keadaan yang berat seperti itu, gitu. Dan kita juga harus ingat bahwa ketika kita men-stage seseorang dengan malignansi, bukan pasien itu saja yang mengalami kanker, ataupun bukan pasien itu saja yang, mengalami beban akibat kankernya, tapi seluruh keluarga. Mungkin pernah ada yang keluarganya, atau kerabatnya atau temannya yang pernah ada kanker, mungkin kebayang ya, bagaimana diagnosis tersebut merubah kehidupan seseorang dan sekeluarga besarnya.
gitu. Sehingga kita harus berhati-hati dalam treatment, memilih treatment buat pasien untuk menilai ataupun antara benefits dan juga risk buat, pasien tersebut. Kita harus menilai apakah secara usia ini, pasien memiliki, apa namanya tuh, kebaikan yang kita bisa kasih kalau kita kasih treatment kepada pasien. Ada pasien saya perempuan dulu umur 18 tahun ketika saya PPDS ya, masih di RSCM, umur 18 tahun sebenarnya sudah ada CA, osteosarkom, sudah menyebar ke mana-mana. Tapi waktu itu dia cuma pengen dia lulus SMA tuh kalau nggak salah, dan, nyeri sekali sih osteosarkomnya. Akhirnya diamputasi, dia bisa lulus, dia bisa ngikutin UAN atau UN ya waktu itu ya, terus habis itu lulus, ada fotonya dia selesai wisuda, setelah itu dia baru baru beberapa bulan kemudian dia meninggal. Artinya ya nggak ada salahnya saat itu dia dioperasi, itu ternyata bisa life prolonging gitu atas izin Allah dan pada akhirnya bisa membuat dia mencapai cita-citanya, cita-cita terakhir dalam hidupnya gitu. Oke, jadi semuanya sifatnya personalized pada pasien. Gitu, ya. Nah, pada pasien-pasien paliatif gejala yang paling sering itu apa? Fatigue atau, kecapean, kelelahan, nyeri, gangguan neuropsikologi, dan demensia. Ini yang paling paling sering pada pasien, gitu ya. Jadi, keempat penyakit ini atau keempat simptoms inilah yang sebaiknya kita lakukan, terapi atau, perbaikan gitu. Tadi ya, kalau mau menentukan treatment, kita menentukan dari segi host, agent, and environment. Host-nya itu pasiennya bagaimana life expectation-nya, treatment tolerance-nya gimana, dan apakah, obat tersebut tersedia atau enggak. Treatment-nya bagaimana efektivitasnya, toksisitasnya, biayanya, dari cancer-nya sendiri ataupun, apa namanya tuh, eee eee, agent-nya, bagaimana stage-nya, bagaimana agresivitas dari cancer-nya itu sendiri, dan bagaimana responsnya gitu. Nah, proses perawatan paliatif itu sifatnya nggak bisa sendiri. Kita harus, memiliki tim terpadu yang terdiri atas dokter, perawat, psikolog, apoteker, dan relawan. Moga-moga nanti ke depannya teman-teman di, rumah sakit masing-masing bisa membuat, struktur, proses perawatan ini ya, gitu. Tadi ini kurang lebih sama ya, bahwa kalau kita ketemu pasien yang life ekspektasinya rendah, kita bisa mulai, terapi paliatif secepat mungkin. Gitu. Nah, untuk terapi yang pertama untuk nyeri, nyeri itu sifatnya ada yang akut, ada yang kronik. Kalau kronik yang sifatnya ada yang neuropatik dan juga campuran, itu kita bisa, apa namanya tuh, nanti saya kasih slide-nya ya. Kalau yang akut kan berarti kan tiba-tiba, kronik kan persisten ya. Itu kita bisa kasih, apa namanya tuh, obatnya itu sesuai pada pada lokasinya, deskripsinya, perubahan intensitas, tingkat keparahan, dan obat. Nah, kalau kita lihat sorry. Nah, ini kunci utamanya itu step ladder. Kalau kalau misalnya nyerinya ringan ringan bisa 1 sampai 4 itu kita bisa kasih mulai dari acetaminophen ataupun paracetamol, NSAID ataupun COX-2 inhibitor. Sementara kalau moderate kita bisa campurkan kombinasi misalnya codeine atau acetaminophen. Kalau berat kita bisa mulai dengan opioid kuat ya. Nah, selain nyeri itu ini tadi ya ininya, step ladder-nya. Selain nyeri, saya juga biasanya ngasih, morfin buat pasien-pasien yang, dengan CA paru. Karena, morfin itu membuat, apa namanya itu, membuat nafasnya lebih nyaman pada pasien-pasien yang memiliki CA paru dan kalau kita kasih morfin pada pasien, ingat bahwa efek sampingnya itu adalah memperlambat, pergerakan usus sehingga kita berikan juga beserta dengan, pengencer, feses dan juga ataupun Laksadin gitu ya, dan juga peningkat motilitas usus seperti metoclopramid. Nah, tadi ini tentang nyerinya ya, mungkin nanti bisa dibaca. Kemudian fatigue ataupun kelelahan berat itu biasanya terkait dengan radioterapi dan sitotoksik kemoterapi juga. Ini kita pastikan bahwa pasien dalam keadaan, tercukupi, makanan dan juga sorry, ini tadi yang fatigue, kita cukupi, pasien secara makanan dan juga hidrasi. Malnutrisi juga sering sekali ya, kita utamakan untuk pasien makan secara oral dulu karena kalau makan secara oral ataupun, secara secara oral baik secara NGT maupun makan dari mulut, itu bisa merangsang imunoglobulin yang ada di usus, sehingga itu lebih diutamakan dibandingkan pasien diberikan makanan dari total parenteral nutrition ataupun partial parenteral nutrition.
gitu ya. Nah, kalau untuk sesak tadi kita bisa berikan oksigen sebagai suplementasi opioid atau morfin tadi yang saya sebutkan dan juga ansiolitik, kalau terlalu berat gitu ya. Ansiolitiknya bisa kita kasih benzodiazepam, secara, dosisnya rendah dulu sampai kita naikkan bertahap kalau memang diperlukan. Kemudian ada gejala-gejala lain seperti gejala, mual, konstipasi, itu tergantung dari, seberapa beratnya kita bisa kasihkan misalnya, lansoprazol atau PPI, kemudian H2, apa namanya tuh, seperti ranitidin dan lain-lain. Gangguan neuropsikologi cukup sering pada pasien-pasien dengan paliatif seperti depresi dan juga ansietas, maka ada tempatnya kita bisa memulai, SSRI ataupun benzodiazepin. Nah, demensia atau lupa itu juga sering dihadapi oleh pasien-pasien, nanti bisa diberikan beberapa, terapi seperti behavioral change atau cognitive CBT atau, apa namanya tuh, terapi psikologis. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu slide-nya. Mungkin masih ada waktu 5 menit buat teman-teman kalau mau ada yang bertanya. Ada pertanyaan teman-teman? Apa aja bebas. Atau ada yang mau sharing pernah punya pengalaman merawat ataupun Izin bertanya dokter, ya, berdasarkan pengalaman dokter, selama ini untuk merawat pasien paliatif itu, eee, ketika kita menemukan diagnosis yang memang misalnya pasien ini CA, mending kita langsung beritahu ke pasiennya secara langsung atau, melewati keluarganya terlebih dahulu? Mana yang lebih baik berdasarkan pengalaman dokter, Dok? Terima kasih, Dok. baik, terima kasih Dokter Reodatul Jannah, bagus sekali namanya, Masya Allah. Ya, apa namanya tuh, pertanyaannya bagus sekali juga, ya. Memang ini, apa namanya tuh, sering sekali kita temui sehari-hari ya, tapi baik lagi sifatnya personalized, Dok. Kita lihat dulu karakteristik pasien kita gimana. Ada pasien yang langsung dari pertama udah bilang, eee, dan dia juga udah knowledge tentang penyakitnya udah banyak. Jadi biasanya dia nggak masalah kalau kita kasih tahu. Dan biasanya dia juga bilang kayak, "Dok, kalau ada apa-apa kasih tahu saya aja nggak apa-apa," gitu. Nah itu berarti kita kasih tahu ke dia. Tapi kalau secara mental kelihatannya nggak ready ya gitu. Banyak juga biasanya perempuan gitu misalnya kelihatannya, oh kayaknya nggak kayaknya makin kita kasih tahu dia makin down nih gitu. Biasanya baru kita deketin keluarganya, kasih tahu dulu ke keluarganya dan bilang, nanti coba disampaikan ke keluarganya ke pasiennya. Kalau pasiennya kelihatannya butuh bantuan saya untuk menyampaikan diagnosisnya, nggak apa-apa, nanti saya bantu untuk, apa namanya itu, kasih tahu. Jadi pendekatan sifatnya personalized, Dok, gitu. Nah, waktu itu saya pernah ikut pelatihan, salah satu cara yang ternyata menurut saya ternyata bagus juga untuk ngeademin perasaan orang lain tuh gini, ketika pasiennya tuh bawa nih hasil PA misalnya ataupun hasil, eee eee, apa, CT scan yang kemungkinan kita, apa namanya, kita curiga banget misalnya pasiennya maligna. Si guru saya bilang waktu itu, "Sebelum buka sesuatu bilang, 'Saya harap ini hasilnya nggak sesuai apa saya harap ini hasilnya nggak seganas yang saya pikirkan ya,' gitu. Itu bisa ngademin dia dulu. Nah, pas dibuka, oh, kalau kelihatannya orangnya Islam ya, kita bisa deketin ataupun, bagaimana, "Oh ternyata mohon maaf ya Pak," kalau kalau yang Islam sih saya sukanya qadarullah, ternyata ini hasilnya nggak bagus ya Pak ya. Kemudian kasih reassurance bahwa kamu ada di situ untuk membantu dia gitu. "Oke Pak, ini hasilnya nggak bagus, ternyata ini cancer ya Pak ya, nggak apa-apa Pak, insya Allah kita ada di sini Pak, kita bantu ya Pak ya, yang kita bisa ya, terus nanti saya jelasin, kalau Bapak masih bingung nanti saya jelasin," gitu. Jadi yang pertama kita cari tahu dulu kira-kira bagaimana keadaan mental pasien, bisakah menerima informasi. Yang kedua, kita naikkan dulu semangatnya bahwa moga-moga kita masih berharap bahwa ini bukan sesuatu yang ganas. Yang ketiga, ketika memang ternyata itu ganas, pastikan bahwa kita ada di situ. Tidak usah memastikan dulu bahwa dia ngerti apa enggak, karena belum tentu dia ngerti. Kadang-kadang kan orang untuk menyampai di acceptance kan muter-muter dulu kan, denial apa segala macam. Nah, sampai dia, di proses penerimaan. Nah, berikanlah dia reassurance bahwa even if itu memang benar-benar cancer dan emang ternyata itu cancer,
kalian ada di situ untuk membantu, ataupun kalian ada di situ untuk mensupport dia untuk dipindahkan ke dokter lain. Misalnya kayak, oh ternyata ini cancer ya Pak ya, Bapak kayaknya perlu diambil cancernya atau tumornya. Saya rujuk ya Pak, saya pastikan Bapak terujuk dengan baik gitu. Kurang lebih gitu Dokter Jana. Mungkin ada pertanyaan lagi? Izin bertanya dok, Ya. dok izin banyak kan pada pasien yang sudah paliatif itu, apakah kita hanya memberikan obat yang bersifat simptomatik atau kita perlu contohnya kayak kanker dok perlu kita kasih obat obat kemo atau apa gitu dok? Mohon penjelasannya dok. Atau Ya, baik. kita pilih salah satu atau kita dua-duanya atau bagaimana dok? Baik, terima kasih Dokter Aseng. Ya, jadi simptomnya tetap harus kita tata laksana ya. Simptomnya baik dia sesak maupun dia nyeri. Tapi tadi saya sempat sampaikan bahwa ada kemoterapi yang sifatnya paliatif, kemo paliatif namanya, ataupun radioterapi paliatif. Bisa jadi tadi saya sempat cerita bahwa ada pasien saya yang pada akhirnya menjalani operasi yang sifatnya paliatif, operasi untuk merilis sedikit simptomnya, Dokter Aseng, supaya kualitas hidupnya lebih baik. Mungkin nggak akan bikin dia terlalu panjang seperti apa usianya, tapi setidaknya kualitas hidupnya perbaikan. Dan ini banyak very common kita lakukan di keseharian, bahwa ini kemo paliatif, ini radioterapi paliatif. Tapi lagi-lagi sampaikan kepada pasien bahwa tujuan kita bukan mengobati secara keseluruhan atau 100%, tapi tujuan kita adalah mempernyaman pasien di sisa kehidupannya gitu. Terima kasih Dokter Aseng atas pertanyaannya. Terima kasih dok. Oke, teman-teman, apakah masih ada pertanyaan lagi? Mungkin satu terakhir. Oke, bila tidak ada, saya izin tutup kuliah tentang paliatif pagi ini. Saya harap ada manfaatnya buat teman-teman, terutama buat pasien-pasien kita ke depannya. Bukan mungkin lagi, pasti kita akan menemui pasien-pasien seperti ini di kehidupan kita sehari-hari. Jadi semoga ada manfaat buat teman-teman dalam menata laksana mereka semuanya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Semoga perjalanan PPDS-nya lancar ya sampai lulus semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi